Informasi selanjutnya, Saudara, pemerintah Kota Surabaya melakukan vaksinasi darurat hewan ternak untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Pemeriksaan hewan ternak juga semakin sering dilakukan di Tangerang Selatan, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran vaksinasi darurat adalah peternakan sapi di Jalan Bendul Merisi, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Di tempat ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya memberi vaksin kepada sapi yang dalam kondisi sehat. Untuk pemberian vaksin darurat, Pemkot Surabaya melibatkan sejumlah tenaga kesehatan hewan dari sejumlah universitas dan sivitas kedokteran hewan yang lain. Jadi hari ini kita targetkan untuk 100 ekor sapi perah di wilayah lokasi daerah sini. Itu yang akan kita lakukan. Dan kita lakukan penyuntikan vaksinasi 2 cc per ekor. Untuk kondisi sapi sendiri seperti apa tadi, Pak? Jadi yang disuntik adalah sapi yang sehat dan alhamdulillah di daerah sini tidak ada yang kena penyakit mulut dan kuku sehingga bisa dilakukan vaksinasi semua. Sedangkan di Tangerang Selatan, Banten, petugas gabungan juga memeriksa kembali ternak, terutama sapi yang akan dijadikan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan pasca ditemukannya 46 sapi untuk hewan kurban yang terjangkit virus penyakit mulut dan kuku. Datang ke Pelapak untuk mengecek bagaimana sih kondisi fisik sapi-sapi yang akan dijual oleh para lapak untuk warga Tangsel. Nah, karena meskipun pada saat pengiriman waktu ke Tangsel, si pembeli hewan itu minta izin ke kita untuk merekomendasi bisa enggaknya dikirimkan gitu hewan kurban ke Tangsel. Nah, saya begitu nanya di mana asal hewannya gitu ya. Nah, ada beberapa provinsi yang memang kami agak diperketat masuknya seperti Jawa Timur gitu. Kita akan diperketat karena di sana udah dinyatakan sebagai daerah pandemi PMK. Setelah diperiksa, sapi yang sehat akan diberi stiker tanda uji lulus kesehatan. Petugas mengimbau para pedagang untuk selalu menjaga kebersihan kandang guna mengantisipasi penyebaran virus PMK. Rahmat Hidayat dan Syahbudin Atar melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur dan Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku menjadi peluang bisnis tersendiri bagi seorang warga Rembang, Jawa Tengah. Ya, sapi yang terjangkit PMK ini, Saudara, dibeli dengan harga miring, kemudian diobati sehingga bisa dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Jeli membaca peluang. Inilah yang dilakukan Ngatono, warga Desa Jeruk, Kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah. Di tengah maraknya penyakit mulut dan kuku hewan ternak, dia berani membeli sapi-sapi yang terserang penyakit. Sapi tersebut kemudian dia rawat dan diberi obat parasetamol serta antibiotik. Jika sudah sembuh, sapi tersebut dia sembelih, lalu dagingnya dijual di pasar. Yang dari sembuh itu kemudian dijual lagi, Pak? Iya, sudah sembuh, Pak. Dan yang sudah saya suntik dengan antibiotik kan rentang penularannya kecil. Pak, kenapa tertarik membeli sapi yang itu, Pak, terjangkit PMK, Pak? Ya, sebagai inovasi penyembuhan itu juga, di samping itu harganya lebih murah. Biasanya, sapi yang terjangkit PMK dibeli Ngatono kurang dari 10 juta rupiah per ekor. Setelah sembuh dan disembelih, 1 ekor sapi bisa menghasilkan uang hingga 18 juta rupiah. Sejauh ini, sudah 40 ekor sapi yang sembuh dari PMK setelah diobati oleh Ngatono. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah.